Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nandia Basuni dengan NIM 22851700039. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai BK Karir di SMA untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah BK Remaja. Sekarang kita akan membahas mengenai bimbingan karir di SMA. Nah, di sini saya punya 4 pokok bahasan mengenai bimbingan karir di SMA ini. Yang pertama adalah karakteristik perkembangan karir, yang kedua tujuan BK karir, yang ketiga layanan konseling karir, dan yang terakhir adalah strategi layanan. Saya akan membahas mengenai karakteristik perkembangan karir terlebih dahulu. Karakteristik perkembangan karir di SMA. Nah, di sini ada beberapa menurut tokoh. Yang pertama itu menurut Piaget 2004 mengatakan bahwa kognitif pada masa remaja masuk pada tahap proses berpikir formal. Lalu ada dari Super juga mengatakan bahwa dalam upaya membuat keputusan yang realistik tentang masa depan, individu hendaknya mampu mengembangkan sikap yang matang dan keterampilan yang memadai juga. Lalu di sini ada menurut Maniro menjelaskan bahwa dari seluruh masa pendidikan, masa sekolah menengah inilah yang memiliki taraf-taraf kematangan karir. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan BK Karir di SMA. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu memiliki pemahaman diri. Nah, pemahaman diri di sini adalah kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Nah, jadi di sini siswa-siswi SMA ini harus paham akan kemampuan yang dimilikinya gitu terkait dengan pekerjaan yang akan dia pilih. Nah, lalu selanjutnya adalah memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja. Nah, tujuan dari BK Kari ini memperkenalkan kepada siswa-siswi mengenai dunia kerja, bahwasannya banyak di luar sana pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saja anak SMA ini tidak tahu gitu. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengenalkan berbagai macam profesi yang ada khususnya ada di Indonesia ini. Lalu selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Nah, dalam membentuk identitas karir ini, siswa-siswi SMA itu seharusnya sudah tahu gitu, karir yang akan diambil itu seperti apa, cocok atau tidak dengan dirinya. Jadi harus mengenali dulu karir tersebut. Lalu selanjutnya adalah dapat membentuk pola-pola pikir, Lalu selanjutnya adalah dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Nah, jadi di sini siswa-siswi itu harus bisa membentuk apa yang ingin karir yang akan dia ambil selanjutnya gitu. Nah, kecenderungan arah karir, tentu saja kecenderungan arah karir ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki. Lalu selanjutnya nih, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat bakat. Nah, di sini siswa-siswi SMA itu harus mengenal terlebih dahulu tentang keterampilan yang dia miliki, kemampuan yang dimiliki, dan minat yang ia miliki. Tentu saja dalam suatu karir atau suatu pekerjaan kelak itu ada beberapa yang harus memiliki keterampilan khusus, kemampuan khusus gitu. Sehingga dari awal kita harus memberitahu kepada siswa-siswa SMA itu mengenai kemampuan siswa itu seperti apa, minat siswa itu seperti apa, sehingga ketika dia masuk di dunia pekerjaan itu dia tuh sudah punya bekal gitu. Lalu selanjutnya adalah memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai siswa-siswi SMA ini harus mengenal terlebih dahulu tentang pekerjaan-pekerjaan atau karir yang ada gitu. Nah, setelah siswa-siswi SMA ini mengetahui berbagai macam karir atau pekerjaan, nah di situ siswa-siswi itu harus mengambil keputusan. Nah, tentu saja dalam mengambil keputusan itu harus disesuaikan dengan yang pertama, kemampuan dia dan bakat dia. Nah, layanan konseling karir di SMA. Menurut Skeara
2004 menjelaskan bahwa komponen dan kompetensi yang akan diberikan pada siswa SMA meliputi, di sini ada 6 poin. Yang pertama mengenai identifikasi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki untuk memilih karir yang sesuai dengan bidangnya atau yang diminati. Nah, di sini adalah ada identifikasi pendidikan. Kenapa identifikasi pendidikan? Bahwasannya pendidikan sebelumnya atau pendidikan yang dia tempuh itu harus sesuai dengan karir yang akan dipilihnya gitu, sehingga keterampilannya itu sudah terlatih gitu. Selanjutnya ada pengenalan dampak-dampak dari pilihan-pilihan karir yang telah dibuat. Nah, di sini penting juga mengenai pengenalan dampak-dampak dari pilihan karir yang sudah diambil oleh siswa SMA ini. Nah, bahwasannya dalam mengambil keputusan karir itu pasti ada plus minusnya, pasti ada dampak-dampak yang akan diambil. Entah itu yang positif atau yang negatif atau yang baik atau yang buruk, itu pasti ada gitu. Makanya di sini memperkenalkan gitu bahwasannya ada dampak-dampak yang harus diambil ketika siswa-siswi ini mengambil suatu keputusan atau membuat pilihan karir gitu. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk membuat rencana karir. Nah, di sini mengembangkan keterampilan. Nah, di sini tuh sangat penting banget kenapa adanya pengembangan keterampilan. Karena ketika seseorang itu terus mengembangkan keterampilannya, bakatnya, jadi dia tuh akan siap gitu ketika dia memilih karir yang dia ambil, karena dia tuh sudah ada bekal gitu, sudah memiliki keterampilan yang akan dia pegang gitu ke depannya untuk mengambil suatu pekerjaan atau suatu karir yang dia pilih. Selanjutnya adalah mengenai memahami potensi bakat dan minat yang dimiliki. Nah, ini sangat penting banget. Kenapa? Karena siswa-siswi SMA ini harus bisa tahu betul gitu bagaimana potensi dia, bakat dia, minat dia ketika dia mengambil suatu karir atau memilih suatu karir. Dia tuh sudah tahu gitu bahwasannya dia tuh mampu di bidang ini, mampu di bidang itu. Nah, jangan sampai hanya modal minat saja tanpa memiliki potensi atau bakat, itu akan sulit dijalankan karena minat dan bakat itu harus seimbang gitu. Selanjutnya ada membuat keputusan terhadap pilihan karirnya. Nah, di sini siswa-siswi SMA ini harus bisa membuat keputusan karir. Ketika dia sudah memilih mana yang sekiranya cocok dengan dirinya, dia tuh harus bisa memutuskan apa yang akan dia pilih gitu. Selanjutnya adalah memahami bahwa perkembangan karir merupakan suatu proses yang harus dijalani selama seumur hidup. Nah, ketika kita memasuki dunia pekerjaan atau memilih suatu karir, itu adalah merupakan tanggung jawab kita yang harus kita emban gitu. Jadi mau tidak mau, makanya wanti-wanti dari awal bahwasannya ketika kita mengambil suatu keputusan, entah itu mengenai karir atau pekerjaan yang akan kita pilih, itu kita harus ibaratnya tahu dulu gitu bahwasannya itu adalah tanggung jawab kita yang harus dijalankan seumur hidup. Terakhir mengenai strategi layanan konseling karir di SMA. Nah, perbedaan strategi layanan antara konseling di SMA dan di SMP itu apa sih? Nah, yaitu terletak pada pemberian informasi secara klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, dan konsultasi. Nah, selanjutnya ada dalam bimbingan kelompok atau klasikal dapat disampaikan dengan cara kunjungan-kunjungan ke tempat industri, sosiodrama, atau outbound. Nah, biasanya outbound ini bertema pengenalan tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam kerja maupun pendidikan tinggi gitu. Selanjutnya ada mengikuti pameran-pameran pendidikan dan bursa kerja, di mana dalam mengikuti pameran-pameran ini tentu saja siswa-siswi SMA ini banyak melihat bahwasannya ada berbagai macam jenis pekerjaan gitu, sehingga pengetahuan mengenai dunia kerja, pemilihan karir itu lebih luas lagi gitu. Selanjutnya adalah untuk konseling kelompok dapat digunakan dengan modeling tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya, melihat dan memperhatikan biografi dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, untuk konseling kelompok ini bisa digunakan tokoh pembahasannya itu mengenai orang-orang yang sukses. Bagaimana cara orang itu sukses, jadi kita tuh terpacu gitu. Dan kita bisa melihat bahwasannya
orang sukses itu seperti apa, prosesnya seperti apa, pasti akan membuat energi positif sendiri untuk kita yang mendengarnya gitu, sehingga ketika kita masuk dalam suatu pekerjaan atau pembinaan suatu karir, jadi kita tuh punya semangat tersendiri gitu, karena kita melihat bahwasannya banyak sekali tokoh-tokoh yang sukses. Nah, selanjutnya di sini adalah konseling individu lebih bersifat insidental, tapi perlu juga diberikan model dalam merencanakan karir. Nah, di sini ada konseling individual, di mana dalam konseling individual ini guru BK itu memberikan model dalam merencanakan karir gitu, lebih spesifikasi mengenai karir-karir yang sekiranya sesuai dengan minat bakat si siswanya ini. Makanya diadakannya konseling individual. Konseling individual ini bersifatnya kayak individu gitu antara siswa atau siswa ini dengan guru BK-nya gitu, sehingga dalam konseling ini bisa ketika ada masalah dalam mengambil putusan ini bisa diselesaikan gitu. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bimbingan karir di SMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.